Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nashkuruhu. Kita sama-sama memuji Allah, sama-sama bersyukur kepada Allah yang memberikan kita kenikmatan yang begitu besar, yang memberikan kepada kita nikmat mengenal Allah, beriman kepada Allah, nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia dan rezeki yang Allah berikan kepada siapa yang Dia cintai. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita di antara hamba-Nya yang senantiasa diberikan anugerah ketaatan, anugerah keistiqomahan dan taufik, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa senang mengerjakan ketaatan. Karena begitu banyak orang yang terhalangi untuk mengerjakan ketaatan, terhalangi untuk melakukan kewajiban disebabkan karena dosa yang dikerjakan. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim, pokok sumber dari dosa itu adalah tarkul ma'mur wa fi'lul mazmum, meninggalkan ketaatan dan mengerjakan yang dilarang. Jadi sumber kemaksiatan meninggalkan ketaatan serta mengerjakan apa yang dilarang. Maka mudah-mudahan dengan apa yang kita kerjakan pada malam ini, sholat maghrib berjamaah, kemudian duduk di majelis yang didoakan oleh para malaikat untuk sama-sama talabul ilmi, belajar. Saya di sini bukan sebagai orang yang paling mengerti, paling mengetahui, tapi bertugas untuk memberikan peringatan, menyampaikan tabligh apa yang dipahami, apa yang diketahui untuk kebaikan kita bersama. Selawat dan salam tak lupa untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada beliau beserta keluarga tercinta, Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabatnya. Demikian pula kita doakan semoga Allah memberikan keistiqomahan, keikhlasan dan keteguhan kepada para dai, pada para ustaz, kepada para ulama yang mengajak umat Islam kepada kebaikan, melakukan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar, mengingatkan untuk meninggalkan kemungkaran, yang senantiasa berdiri di atas jalan dakwah, melanjutkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kita doakan semoga Allah memberikan keteguhan, keistiqomahan dan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya menggantikan Ustaz Abu Stadian yang berhalangan ya. Baik, semoga Allah menjaga beliau. Malam ini kita akan mencoba mempelajari, mengkaji dari kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim, Ad-Dawa, penyakit dan obatnya. Di sini kita akan membahas satu atau dua bab yang menerangkan dararuz dzunub wal ma'asi, bahaya dari perbuatan dosa ataupun kemaksiatan. Bahaya-bahaya dari dosa. Ya, di sini Imam Ibnul Qayyim mengingatkan kita dari bahaya dosa yang dikerjakan oleh seseorang, yaitu mengerjakan kemaksiatan, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sama-sama mengetahui bahwa racun itu teramat sangat berbahaya bagi tubuh kita, ya Pak.
Racun begitu berbahaya bagi badan kita sehingga bisa merusak tubuh kita, bahkan menyebabkan kematian. Maka Imam Ibnu Al-Qayyim menerangkan demikian pula dengan dosa. Dosa itu bagi jiwa dan badan seperti racun. Apabila tidak segera ditangani, dihilangkan, maka dia bisa merusak jiwa, bisa merusak ruh, bisa merusak hati, merusak badan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian Imam Ibnu Al-Qayyim menerangkan, ya, maka hendaknya setiap orang yang beriman meninggalkan kemaksiatan, dan para ulama membagi dosa itu menjadi dua macam. Dosa itu terbagi menjadi satu al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Yang kedua, dosa-dosa kecil. Diterangkan oleh para ulama, dosa besar itu adalah dosa yang diterangkan, dijelaskan atau disebutkan baik dari dalil Al-Quran atau hadis Nabi akan hukumannya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada dosa yang diterangkan, yang disebutkan apa jenis hukuman yang didapatkan di dunia, ancamannya di dunia, beserta ancaman siksa neraka di akhirat, maka itu termasuk kategori dosa besar. Dosa-dosa yang secara umum diterangkan akan mendapatkan siksa dan kemurkaan Allah, tetapi tidak dirinci jenis hukuman di dunia atau jenis hukumannya di akhirat, maka dia termasuk dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar ini oleh para ulama diterangkan tidak akan bisa terhapus atau tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah kecuali pelakunya melakukan taubat nasuha. Dengan mengerjakan taubat nasuha serta mendatangkan sebab-sebab yang bisa memberikan ampunan dari Allah seperti menyesali, ya, kemudian memohon ampun kepada Allah, kemudian berazam tidak akan mengulangi, kemudian yang keempat meminta maaf atau mengembalikan hak-hak yang dirampas, baik kehormatan seseorang yang dia bicarakan ataupun harta seseorang yang ia ambil, maka tidak diterima taubatnya sampai dia mengembalikan harta, atau korban yang menjadi kezalimannya itu memberikan maaf kepada orang yang melakukan kesalahan atau kemaksiatan. Itu dosa besar, ya, tidak akan diampuni kecuali dengan taubat nasuha. Adapun dosa-dosa kecil itu bisa secara otomatis terhapus dengan amal soleh yang dikerjakan oleh orang-orang beriman. Ada beberapa sebab yang bisa menjadi terhapusnya kesalahan atau pemberian maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Sebab utama yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah yaitu taubat nasuha. Sebab yang kedua yang bisa mendatangkan ampunan dan terhapusnya kesalahan yaitu memperbanyak melakukan kesalahan, baik diterangkan di dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Allah Taala berfirman, Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal baik itu seperti sholat di masjid berjamaah atau seperti sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, bersedekah, melangkahkan kaki ke masjid, berbakti kepada kedua orang tua, berpuasa Ramadan, haji, umrah, dan semua ibadah bisa secara otomatis menghapus kesalahan. Tapi catatannya adalah kesalahan yang terhapus dengan amal soleh itu adalah kesalahan kecil. Ya, kemudian di antara sebab yang bisa mendatangkan ampunan itu juga adalah memperbanyak mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, yang istighfar paling utama telah kita jelaskan pada pertemuan sebelum-sebelumnya, yaitu sayyidul istighfar. Maka kita dianjurkan pagi hari membaca 100 kali habis subuh astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim.
Kemudian habis asar atau habis maghrib kita disunahkan membaca lagi 100 kali. 100 kali. Kemudian nanti lihat manfaatnya. Apa yang akan Allah berikan kepada orang yang banyak istighfar? Buktikan sendiri, amalkan sendiri, baru nanti kita. Jadi kalau hanya diketahui saja tapi tidak diamalkan, kita nggak tahu apa balasannya. Baik, itu dosa besar dan dosa kecil. Kemudian di antara sebab yang bisa mendatangkan ampunan yaitu tertimpa musibah. Tertimpa musibah. Ma min muslim yusibu bihi min ghammin wala hammin wala hazanin. Ya, tidak ada seorang muslim yang tertimpa kesedihan, keresahan, kepayahan dan kecapean, ya, bahkan duri yang menginjak kakinya, kecuali dengan sebab-sebab itu Allah Ta'ala memberikan ampunan. Bahkan Allah memberikan kepada kita penghapusan dosa dari demam, sakit panas yang kita rasakan. Abu Hurairah mengatakan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tibbun Nabawi, kalau aku boleh memilih, aku akan memilih sakit demam. Karena dengan demam itu setiap pori-pori dalam tubuhku merasakan panas, terbakar, sakit. Maka setiap pori-pori yang merasakan panas, demam dan rasa sakit itu bisa menjadi sebab terhapusnya kesalahan-kesalahan. Baik, kembali lagi ke bahaya-bahaya dari perbuatan dosa. Apa yang menyebabkan iblis itu dilaknat oleh Allah? Disebabkan karena dosa yang ia lakukan. Satu, kedengkiannya kepada Nabi Adam. Yang kedua, kesombongannya di hadapan malaikat, di hadapan Nabi Adam, serta pembangkangan iblis kepada Allah saat Allah perintahkan sujud. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa membangkang. Nabi Adam itu berbuat salah, mendekati pohon yang Allah larang untuk didekati. Tetapi kesalahan Nabi Adam diiringi dengan penyesalan dan taubat, maka Allah memberikan ampunan kepada Nabi Adam. Iblis laknatullah melakukan kesalahan, tetapi kesalahannya diiringi dengan sifat sombong serta pembangkangan dan dia merasa tidak bersalah. Maka sampai sekarang Allah tidak akan pernah memberikan ampunan kepada iblis. Pada sebelumnya iblis itu memiliki kedudukan yang mulia di tengah malaikat, memiliki fisik yang bagus, tidak seburuk fisiknya setelah dilaknat oleh Allah. Maka disebabkan karena dosa yang dia lakukan, Allah gantikan tempatnya yang mulia menjadi kehinaan, dan Allah ubah fisiknya menjadi seburuk-buruk rupa. Tidak ada fisik, tidak ada wajah yang paling buruk, yang paling jelek daripada fisik wajahnya iblis. Demikian pula dengan wajah setan-setan yang menjadi pembantu-pembantu iblis dalam menjerumuskan anak keturunan Nabi Adam. Kalau sebelumnya iblis mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka disebabkan karena dosa pembangkangannya itu dia dilaknat, diusir dan diberikan tempat yang paling rendah, serta Allah janjikan siksaan yang paling mengerikan, paling keras. Itu disebabkan dosa yang ia lakukan. Kemudian disebabkan karena Nabi Adam mendekati pohon yang Allah larang untuk dekati, maka Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Pada sebelumnya dia mendapatkan memiliki pakaian yang begitu bagus, disebabkan dosanya itu auratnya terlihat, pakaiannya lepas. Nabi Adam telanjang. Maka dari itu sifat malu yang kita miliki membuat kita enggan dan tidak bermaksiat itu adalah pakaian yang menutupi aib keburukan kita. Maka di antara akhlak mulia yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim dan menjadi perhiasan yang wajib dimiliki oleh setiap muslim, terutama muslimah, adalah perhiasan sifat malu. Baik malu saat sendiri tidak ada orang lain yang menyaksikan, terlebih-lebih malu saat ada di hadapan orang lain. Dengan sifat malu itu membuat kita terhindar untuk melakukan kemaksiatan atau perbuatan dosa, sehingga aurat kita terjaga, kehormatan kita terjaga.
Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpakaian dengan pakaian ketakwaan. Ya. Karena pakaian ketakwaan yaitu ketaatan kita kepada Allah, ini membuat kita menjadi mulia. Ketika kita melanggar perintah Allah, maka seakan-akan aurat kita itu terbuka, terlihat oleh orang lain, membuat kita malu. Ya, sebagaimana aurat Nabi Adam benar-benar terbuka, pakaiannya terlepas di surga beserta istrinya Hawa disebabkan dosa yang dia lakukan. Maka sifat malu itu melindungi kita dari perbuatan buruk, kehinaan, dari perbuatan maksiat. Ya, dan sifat malu itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang balasannya hanya akan Allah tampakkan di surga atau diberikan balasan bonusnya di dunia. Kalau perbuatan maksiat itu dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi, itu masih lebih bagus daripada kemaksiatan yang dikerjakan secara terang-terangan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan kepada al-mujahid, orang yang nampak terang-terangan melakukan kemaksiatan dan dosa. Ya. Sekarang ini masyaallah nauzubillah min dzalik, ada orang-orang yang sudah tidak punya sifat malu di hadapan orang, terlihat oleh orang lain melakukan kemaksiatan dan dosa. Maka ini bisa mendatangkan kemurkaan, musibah dan azab dari Allah disebabkan karena dosa yang dilakukan secara terang-terangan dan nampak. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dari hadis Ummi Salamah, Rasulullah bersabda, "Idza zaharat al-ma'asi fi ummati 'ammahumullahu bi'adzabin min 'indi." Apabila kemaksiatan itu nampak merata di tengah umatku, dilakukan oleh umatku, maka azab Allah itu menyelimuti semuanya. Orang yang rajin ke masjid tetapi dia melihat kemungkaran dan kemaksiatan, tidak berusaha merubah kemaksiatan itu, maka orang yang rajin sholat ke masjid, orang yang tidak ikut berbuat maksiat juga kena azab Allah. Seperti tsunami yang menimpa Aceh. Tidak semua orang yang hanyut kemudian meninggal terkena tsunami itu adalah orang-orang yang berdosa. Ada di tengah mereka itu yang terkena musibah tsunami hingga meninggal itu, ada di antara mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat dari kalangan wanita, kalangan laki-laki, dari orang muda, dari orang dewasa. Banyak juga orang yang soleh yang ikut meninggal. Maka ini makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kemaksiatan itu terlihat merata dikerjakan atau kemaksiatan itu nampak, maka azab Allah menyelimuti semuanya kena siksa. Ini bahayanya dari perbuatan dosa yang nampak, yang nyata. Dan yang kita paling khawatir itu saat akhir Desember. Ya enggak Pak? Saat akhir Desember. Puncak kemaksiatan setiap tahun itu ada di bulan Desember. Kemaksiatan dan dosa yang paling besar yang dilakukan manusia di bulan Desember itu perayaan Natal, 25 Desember. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam dan ini beberapa surat itu mengabarkan, takadu samawati yatafattarna an da'u lirrahmani waladan. Hampir-hampir saja kalau Allah tidak menahan langit dan bumi, langit itu pecah karena manusia mengatakan Allah memiliki anak. Maha suci Allah, tidak mungkin Allah memiliki anak. Allah tidak membutuhkan sekutu dan Tuhan yang lain, karena Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah bukan karena takdir Allah, Allah yang menakdirkan bagi langit untuk menurunkan hujan. Seandainya langit itu bergerak sendiri tanpa diatur oleh Allah, bisa saja langit itu cemburu dan marah karena melihat manusia mengatakan Allah punya anak. Kalau Allah tidak menahan langit, kalau Allah tidak menghendaki, langit itu tidak akan menurunkan hujan disebabkan karena kemaksiatan yang dilakukan manusia.
Ya, nauzubillah min dzalik. Ini puncak kemaksiatan itu di bulan Desember. Ya, ditambah lagi di akhir tahun. Di beberapa tempat dan di beberapa lokasi kemaksiatan itu nampak dikerjakan secara nyata. Nauzubillah min. Kemaksiatan kecil yang banyak dilakukan oleh kaum muslim itu adalah tasyabbuh, menyerupai perilaku dan perayaan orang kafir. Pada malam tahun baru ikut merayakan tahun baru. Pada begadang, pada dangdutan, karaokean, bakar-bakar, ya. Kemudian begadang sampai malam, kemudian subuhnya ke siang. Ini adalah dosa. Ini adalah dosa. Tempat-tempat penginapan, tempat-tempat wisata, hotel-hotel, dari hotel kelas melati sampai hotel kelas bagus, sampai hotel kelas menengah. Ya, nauzubillah min dzalik, kemaksiatan dari perbuatan zina. Ya, apalagi di zaman kita sekarang ini kaum homo, kaum gay, ya mohon maaf, secara mulai menampakkan identitas mereka dan mengajak orang lain untuk tidak malu memiliki kecenderungan sesama jenis. Ya Bapak Ibu ya. Sekarang ini perilaku seks bebas itu merajalela, nauzubillah. Di beberapa daerah, camat dan lurah berusaha memenangkan lelang agar menjadikan lokasi tempat mereka itu lokasi prostitusi. Jadi ada camat, ada lurah itu berusaha kayak gitu agar lokasinya dijadikan lokalisasi prostitusi untuk mencari pemasukan pendapatan daerah. Saya kaget waktu di Kalimantan di Pangkalan Bun itu di bulan Ramadan diajak sama salah satu tokoh di situ keliling dakwah di pedalaman Kalimantan. Kemudian Ustaz nanti sore kajiannya di daerah prostitusi. Tapi saya ingatkan Ustaz tolong jangan bahas masalah zina. Saya di briefing kayak gitu ya. Ya saya paham maksudnya, mungkin dakwah itu pelan-pelan gitu ya, nggak langsung keras kental-kental gitu ya. Yang hadir itu ya, mohon maaf ya, Firmo, mucikari gitu ya. Saya diajak keliling-keliling itu sore sebelum buka puasa itu. Ayo Ustaz kalau kayak ngeliat, diajak saya keliling itu lokalisasi prostitusi itu. Karena bulan Ramadan jadi sepi. Kemudian dia cerita, jadi ini ceritanya lurah atau camatnya menang. Jadi lokasinya yang dipilih, tujuannya mencari pendapatan daerah. Ini mah mengundang azab Allah, mengundang azab. Nauzubillah min dzalik. Ya, di mana-mana nauzubillah. Dan yang sangat bahaya itu sekarang itu adalah LGBT. Ini sudah banyak grupnya dan mereka mengajarkan, mengkampanyekan, mengajak orang lain melakukan perilaku yang sama. Saya sendiri di beberapa masjid itu kadang didatangi sama entah orang dari mana. Terakhir saya datang satu orang itu curhat empat mata mahasiswa dari Jogja. Dan dia cerita panjang lebar, ujung-ujungnya mohon maaf saya nggak sebutkan nama ya, jadi saya tetap menjaga rahasia. Dan yang saya juga nggak tahu namanya, lupa. Ya, mahasiswa dari Jogja datang jauh-jauh ke sini karena gelisah. Ya, dibiayai sama dosennya, dikasih kos sama dosennya, dibantu oleh dosennya, segala macam dibantu dosennya. Ternyata mohon maaf dosennya homo. Ya, jadi nggak ada makan siang gratis, nggak ada makan siang gratis. Segala bantuan yang diberikan ujung-ujungnya apa? Dirayu, digoda, diajak berbuat seperti itu. Apakah pernah melakukan itu? Dia jawab iya sekarang. Ya, nauzubillah min dzalik. Terus sekarang begitu banyak Pak. Saya kemarin buka YouTube mau nyari tutorial bikin ayam panggang gitu ya. Tutorial bumbu ayam panggang. Yang keluar apa Pak? Yang keluar konten YouTube pemilik channel homo. Dua pasangan gay.
Dia bikin video, Pak. Coba nanti lah, kalian cek di YouTube ya. Klik tutorial memanggang ayam bakar. Nanti keluar videonya, nyarinya ayam panggang bakar. Tapi yang keluar video kayak gitu, Pak. Satu orang Indonesia, pacarnya yang gay, homo, orang Prancis. Saya tuh lihat astagfirullahaladzim. Ya nggak ada yang terlalu vulgar ya, biasa. Tapi ini laknatullah. Saya komentari, semoga Allah melaknat. Kalau zina itu nampak, sebentar lagi akan mengundang azab Allah. Coba lihat musibah gempa yang menimpa Palu ya, Sulawesi waktu beberapa tahun yang lalu. Sudah banjir, gempa dahsyat luar biasa. Ternyata selidik punya selidik sebelumnya itu nampak terlihat kasus LGBT. Dan sekarang ini juga menyasar kalangan, enggak cuma kalangan mahasiswa, tapi juga kalangan pelajar SMP dan SMA. Anak-anak kita itu yang nonton YouTube, kalau kita sebagai orang tua ngasih HP ke anak, apalagi paket datanya banyak, udah. Kalau kita nggak cek apa yang dilihat anak-anak itu, nanti kita kecolongan. Yang dia lihat video yang merusak, sehingga anak-anak itu kemudian terkena virus nauzubillah min dzalik. Kaumnya Nabi Lut yang dilaknat oleh Allah dan dibinasakan dengan azab yang begitu keras. Ya, coba lihat, tidak ada siksa yang lebih keras yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran daripada siksa yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Lut, yang Nabi Lut itu mengingatkan kaumnya, atatuna rijala syahwatan min dunin nisa, apakah kalian itu wahai kaumku mendatangi laki-laki dengan nafsu syahwat dan tidak mendatangi wanita? Sungguh perbuatan yang kalian itu adalah perbuatan yang teramat sangat keji. Jadi kalau di Amerika LGBT itu sudah dilegalkan, sekarang mau di Indonesia mau dilegalkan. Ya. Jadi kalau sekarang itu orang-orang feminis, orang-orang sekuler di atas itu sekarang itu sedang berjuang memperjuangkan rancangan undang-undang PKS. Apa itu rancangan undang-undang PKS? Pelindungan kejahatan seksual. Bunyinya bagus tapi isinya nauzubillah. Ya, isinya nauzubillah min dzalik. Begitu banyak kemaksiatan yang kita hadapi. Kalau sekarang kan lagi juga berita guru di Bandung gitu ya. Selidik punya selidik, saya baca awal berita itu katanya di pesantren, saya nggak percaya. Tapi ternyata tempat Syiah. Ya. Syiah nauzubillah min dzalik. Maka ini bahaya Syiah kalau menyebar, Pak. Bahaya Syiah itu kalau menyebar. Yang menjadi ancaman itu anak perempuan kita. Didoktrin untuk nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah dalam waktu tertentu dengan mahar tertentu, kemudian berpisah pada waktu tertentu. Ini sama saja dengan perzinahan berkedok agama. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Makanya orang Syiah itu susah taubat, susah sadar. Kenapa? Satu, ada syahwat, ada nafsu. Dan yang paling banyak melakukan praktek nikah mut'ah itu ya imamnya, para tokoh-tokoh agamanya, orang-orang Syiah di Iran, di Indonesia juga sama. Yang sekarang terbongkar itu yang di Bandung, ya 12 santri, 15. Oh, ibu tahu. Nauzubillah min. Sudah berapa lama kasus itu terjadi? Dan bagaimana pihak orang tua? Jangan-jangan orang tua ini juga orang Syiah yang membolehkan anaknya melakukan praktek nikah mut'ah seperti itu. Tapi yang menjadi korban itu pesantren, pencemaran nama pesantren, gitu ya. Padahal bukan pesantren. Kalau kata orang yang keras itu rumah bordil. Pernikahan, tempat pernikahan nikah mut'ah, bukan pondok takfis gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke dosa-dosa bahaya-bahaya dari perbuatan maksiat itu. Kemaksiatan itu memiliki dampak yang begitu buruk, yang berbahaya, sebagaimana racun sangat berbahaya bagi tubuh kita. Demikian pula dengan maksiat
dan dosa itu. Yang pertama di antara bahaya kemaksiatan itu adalah hirmanul ilmi, terhalanginya seseorang mendapatkan ilmu. Ilmu itu di antaranya juga adalah baca Quran, kemudian mentadabburi Al-Quran, merenungi maknanya, itu ilmu. Di antara ilmu itu juga adalah membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ilmu itu juga adalah menonton video ceramah kajian, mendengarkan, dan yang paling utama adalah menuntut ilmu dengan badan, telinga, dan mata, yaitu hadir di majelis ilmu. Betapa banyak orang tidak bisa menuntut ilmu atau merendahkan agama, tidak memandang agama sebagai sebuah kebutuhan, tapi memandang ilmu agama atau agama itu hanya sebagai pelengkap. Disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan. Berapa banyak orang terhalang mendapatkan ilmu karena dosa yang dilakukan. Betapa banyak orang yang enggan tidak mau belajar ilmu agama karena dosa yang dia lakukan di siang hari, di pagi hari, atau di malam hari, sehingga membuat dia terhalang mendapatkan ilmu agama yang bermanfaat. Ya, dengan ilmu ini membuat hati kita hidup. Dengan ilmu agama itu keimanan kita terjaga, tumbuh, tambah, dan memang bertambah kuat. Dengan ilmu agama yang kita pelajari membuat kita istiqomah, membantu kita dalam ketaatan. Terhalangi dari ilmu ini, maka terhalangi dari rezeki yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran." Siapa yang Allah berikan hikmah, yaitu ilmu agama, maka sungguh Allah Ta'ala telah memberikan kepadanya kebaikan yang begitu banyak. Terhalanginya kita dari ilmu, maka kita terhalang dengan kebaikan yang begitu banyak. Sekarang ini, ya, semangat kaum muslim untuk belajar menuntut ilmu agama itu masih rendah. Masih rendah. Belum lagi dampak sekuler memisahkan antara agama dan negara, memisahkan antara kehidupan sosial, kehidupan sehari-hari dengan agama. Jadi secara sengaja, secara sistematis menjauhkan agama dari kehidupan bernegara, kehidupan bersosial, kehidupan berekonomi. Makanya, ya, Belanda 350 tahun menjajah kita, tapi peninggalan Belanda masih ada di tengah-tengah kita. Apa itu? Memisahkan ilmu agama dengan ilmu umum. Coba lihat di fakultas, di universitas-universitas itu, ya. Kalau sudah ngambil jurusan tertentu, nggak akan dia pernah belajar lagi ilmu agama. Makanya bagusnya universitas-universitas Islam itu apa? Apapun jurusan yang diambil oleh mahasiswa, masih ada ilmu agama yang dipelajari. Kalau enggak, udah hilang sama sekali. Kalau udah belajar kedokteran, 100% belajar kedokteran, enggak belajar Islam. Kalau sudah belajar ilmu politik dan hukum, 100% belajar ilmu dunia, enggak belajar lagi ilmu agama Islam. Jadi dipisahkan itu ilmu agama dengan ilmu dunia, sekuler, ya. Sehingga lahir di Indonesia ini orang-orang yang begitu pakar dalam beberapa bidang, tapi enggak mengerti agama. Kalau dari kalangan pakar, dari kalangan cendekiawan, itu ada di antara mereka itu, ada di antara dosen-dosen yang paham ilmu umum itu yang luar biasa cerdasnya, senang dan bangga kalau dibilang nggak ngerti agama. Jadi dia menjaga statusnya tidak mengerti ilmu agama, tidak mau belajar ilmu agama. Pakar biologi, pakar kedokteran, pakar apapun, dia merasa senang kalau nggak belajar agama. Dia merasa derajatnya, martabatnya turun kalau dia mempelajari agama. Ini orang-orang sombong. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, disebabkan karena kemaksiatan atau dosa yang dilakukan, baik siang atau di malam hari, seseorang terhalang mendapatkan ilmu. Ya, Imam Syafi'i berkata, ketika Imam Syafi'i duduk di antara Imam Malik, kemudian Imam Malik mengetahui kecerdasan dan bakat yang luar biasa, daya ingat yang luar biasa, nalar yang luar biasa yang dimiliki oleh Imam Syafi'i yang masih remaja, datang ke Madinah belajar Al-Muwatta kepada Imam Malik. Maka Imam Malik menasihati, Allah telah memberikan engkau cahaya, jangan padamkan cahaya itu dengan
kemaksiatan. Kemudian yang kedua, bahaya dari dosa itu adalah hirmanul rizki, terhalanginya seseorang mendapatkan rizki. Terhalanginya seseorang mendapatkan rizki. Rizki itu bermacam-macam. Kalau kata beberapa ulama, rizki itu tidak hanya berupa uang. Uang itu termasuk rizki. Harta, kekayaan, gaji, rizki. Keuntungan dari dagang, rizki. Demikian pula rizki itu juga adalah kesehatan. Ya, rizki itu juga adalah memiliki istri, memiliki rumah, memiliki kendaraan, memiliki anak, sehat-sehat, itu rizki. Di antara rizki yang paling utama yang harus dikejar oleh orang beriman itu adalah melakukan amal soleh. Seperti menjaga sholat 5 waktu, itu rizki. Ada orang kaya secara materi tapi miskin. Dia banyak hartanya tapi tidak ke masjid, maka rizkinya sedikit. Jadi kalau kita melihat ada orang yang kaya, maka kita saingi dia dengan mencari rizki akhirat. Jangan sampai kita miskin dunia dan miskin akhirat. Banyak mobil dan kendaraannya, banyak rumah yang dia miliki, tapi jauh, mohon maaf, tapi jauh dari masjid. Dia memiliki kekayaan, Allah berikan dia rizki berupa kekayaan, rumah, kendaraan, tapi dia terhalang mendapatkan rizki yang lain, yaitu ketaatan. Apa yang menyebabkan seseorang terhalang untuk melakukan ketaatan, padahal dia mendapatkan rizki yang lain dari Allah? Di antaranya disebabkan karena dosa. Ini satu sisi yang perlu kita pahami ketika memahami dunia dan akhirat, ketika mengenal, melihat kekayaan dunia dan kekayaan di akhirat. Jadi dengan pemahaman ini kita tidak kaget kalau melihat ada orang kaya tetapi dia miskin amal. Di antara sebab yang membuat seseorang itu terhalang melakukan kebaikan, ketaatan, dosa yang dia lakukan. Ya. Maka kalau suatu saat kita dalam kondisi begitu berat melakukan kemaksiatan, mohon maaf, begitu berat melakukan ketaatan, begitu susah membaca Al-Quran, begitu susah mengerjakan sholat, maka kita perlu introspeksi, muhasabah, barangkali ada dosa yang kita kerjakan. Dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita berat melakukan ketaatan. Ya, kalau ketaatan itu di antara balasan yang Allah segerakan di dunia, ketaatan itu balasannya disegerakan berupa Allah berikan dia rezeki dan taufik untuk melakukan ketaatan yang sama. Kalau sekarang dia mampu membaca Al-Quran dengan ikhlas, Allah akan berikan dia rezeki besok baca Quran lagi dengan ikhlas. Kalau ada orang yang mampu menjaga sholat 5 waktu dengan ikhlas, besok dan seterusnya Allah akan jadikan dia mampu menjaga, mengerjakan sholat 5 waktu secara ikhlas. Ini balasan di dunia. Ya, al-jaza min jinsil amal, balasan dari perbuatan tergantung jenis perbuatan. Kalau ketaatan dilakukan dengan ikhlas, Allah akan memberikan dia karunia rezeki, besok nanti dia akan diberikan amal sehingga dia bisa mengerjakan ketaatan yang sama. Dosa juga sama. Dosa itu mewariskan dosa yang lain. Seseorang yang merasakan nikmat dari dosa dan tidak menyesali serta tidak beristighfar dari dosa itu, Allah akan kasih dia dosa yang lain. Dan itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Lail, "Faman a'ta wattaqa, faman a'ta wattaqa saddaqa bil husna." Adapun orang yang memberi, berinfak, ya, wasaddaqa bil husna, dan dia percaya dengan balasan dari Allah. Apa balasan dari Allah bagi orang yang melakukan ketaatan berupa infak serta dia yakin dengan balasan dari Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan berikan dia kemudahan, al-yusra. Ada ulama yang menafsirkan al-yusra itu surga. Siapa yang berinfak dan percaya dengan balasan, kami akan mudahkan dia al-yusra, mencari surga, dapat surga. Ada ulama yang menafsirkan al-yusra itu adalah amal soleh. Siapa yang berinfak, melakukan ketaatan serta beriman kepada Allah, akan kami mudahkan dia melakukan ketaatan. Amal baik disebut dengan al-yusra, amal buruk disebut dengan al-usra. Ya,
Dalam sebuah riwayat dikatakan dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Innal 'abda la yuhramu rizqu bil dhanbi yusibuhu." Seorang hamba terhalangi mendapatkan rezeki karena dosa yang dilakukan. Ini sudah bisa belum? Belum. Jadi rezeki itu bisa berupa materi atau non materi. Jadi ada memang Allah menghalangi kita mendapatkan rezeki materi berupa kesehatan. Kita terhalangi mendapatkan uang, terhalangi mendapatkan keuntungan, terhalangi mendapatkan rezeki materi disebabkan dosa yang dilakukan. Atau rezeki non materi berupa ketaatan, amal soleh dan juga kebahagiaan. Jadi bisa non materi yang terhalangi dari dosa ataupun rezeki non materi. Ya, maka kalau ketaatan, memperbanyak istighfar, demikian pula dengan ketakwaan itu mendatangkan rezeki, maka kemaksiatan dan dosa itu menyempitkan rezeki. Tapi kan ada orang taat, rajin sholat lima waktu, rezekinya gitu-gitu aja. Dia nggak dapat rezeki materi, duit, tapi dia dapat rezeki amal soleh. Ya, mohon maaf ada orang yang soleh, orang yang taat, tapi mohon maaf kehidupannya seperti itu, kekayaannya sedikit, rumahnya sederhana. Tapi Allah kasih dia rezeki yang lain. Dia rajin sholat lima waktu, rajin baca Quran, mudah melakukan ketaatan, itu rezeki. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala. فَمَا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Satu, model manusia itu kata Allah, adapun manusia ketika ada di antara manusia kalau diuji, diberikan kekayaan, diberikan kesehatan, gajinya gede, hidupnya bahagia, rumahnya bagus, dia berpikir, berprasangka Allah memuliakan dirinya. Sebaliknya, kalau manusia itu diuji kesempitan rezeki, mungkin sakit, kesulitan yang dia hadapi, kemudian dia menyangka Tuhanku menghinaku. Jadi ada orang yang menjadikan dunia sebagai tolak ukur kemuliaan. Ada yang memandang kalau kaya mulia, kalau miskin hina. Enggak. Tidak sama sekali, salah, keliru. Allah menegur kita. Ya, akan tetapi orang yang mulia di mata Allah itu yang memuliakan anak yatim, yang memberi makan orang miskin, yang melakukan ketaatan, yang beriman kepada Allah. Itulah orang yang mulia. Baik dari kalangan orang kaya, baik dari kalangan orang miskin, siapa saja yang suka melakukan kebaikan dan ketaatan, maka dia mulia di sisi Allah. Jadi bukan mulia itu karena kaya, hina itu juga bukan karena miskin. Ya, tetapi ukuran Allah mencintai, memuliakan seseorang sejauh mana dia menggunakan rezekinya, menggunakan umurnya untuk berbuat baik, ketaatan. Baik. Membuka di sini, Pak. Ya. Membuka di sini. Sudah azan ini berarti. Ya, belum lanjut. Kemudian yang ketiga, yang satu terhalangi mendapatkan ilmu, yang kedua karena dosa, maksiat terhalangi dapat rezeki. Jadi ada orang kaya tapi mohon maaf sakit-sakitan. Buat apa kaya kalau sakit? Kita berarti dia kaya tapi gak dapat rezeki apa? Rezeki sehat. Makanya kan luar biasa itu ya kalau kita mengerti. Kalau kita mengerti, memahami. Di antara rezeki itu juga adalah sehat. Baik, kemudian di antara bahaya dari perbuatan dosa itu adalah dosa itu menghalangi kita dari melakukan ketaatan. Menghalangi kita dari ketaatan. Sudah waktunya azan dulu.
Baik, saya lanjut dikit, kemudian nanti silakan ada yang mau bertanya. Yang barusan disebutkan di antara bahaya dan dorong dosa itu adalah terhalangi melakukan ketaatan. Di antara bahaya dosa juga adalah anal ma'asi qasirul umur wa tanhaqu barakat. Kemaksiatan itu mengurangi umur. Kemaksiatan itu mengurangi umur dan menghilangkan keberkahan. Berkah keluarga hilang, berkah rumah hilang. Keberkahan keluarga itu bisa sholat di dalam rumah, bisa sholat sunnah, bisa baca Quran. Keberkahan keluarga juga adalah makanannya itu membuat kita taat. Makanannya, rezekinya, gajinya membuat kita dekat dengan Allah. Jadi kalau ada orang kaya bertambah rezeki tapi bertambah maksiat, nah itu bukan nikmat, itu adalah musibah. Maka demikian pula kemaksiatan itu mengurangi umur. Para ulama berselisih pendapat apa maksudnya maksiat mengurangi umur. Ada yang berpendapat memang hakikatnya umur seseorang berkurang karena maksiat. Jadi ulama ada yang berpendapat makna hakiki maksudnya adalah memang jatah usianya itu berkurang disebabkan dosa-dosa. Yang kedua yang berpendapat, dan ini pendapat yang condong lebih benar, yaitu keberkahan umurnya hilang. Karena hidup sesungguhnya itu adalah dikerjakan untuk ketaatan. Kalau manusia hidup, mohon maaf, binatang juga hidup. Kalau manusia mencari makan, mohon maaf, binatang juga mencari makan. Tapi yang membuat kita istimewa dengan binatang adalah hati yang kita miliki, umur yang kita pakai untuk ketaatan. Jadi disebabkan karena dosanya, usianya tetap seperti itu, tapi hatinya mati. Dan tidak ada musibah, tidak ada hukuman yang lebih berat, yang lebih besar yang Allah berikan kepada seseorang daripada kerasnya hati. Hatinya keras, susah. Kerasnya hati itu adalah keras dalam hal susah melakukan ketaatan, susah menerima nasihat, hatinya batu. Disebabkan karena dosa. Karena itu Allah Ta'ala menyinggung orang yang hidup tapi hakikatnya mati. Ahya, amwat, ghairu ahya, mereka mati, bukan hidup. Maksudnya orang yang hidup diberikan usia tapi tidak dipakai untuk ketaatan. Tidak sholat 5 waktu, tidak puasa Ramadan, umurnya panjang, badannya sehat, kekayaannya nambah. Hakikatnya apa? Mati. Hidup yang sesungguhnya adalah saat hati kita ini bergerak, kemudian mengajak kita untuk mengerjakan ketaatan. Semoga Allah menganugerahkan kita hati yang sehat. Semoga Allah menganugerahkan kita keimanan, istiqomahan, sehingga kita menjadi hamba-Nya yang dijaga dari dosa. Baik, ada yang bertanya? Silakan. Ada dua pertanyaan, tapi mau dijelaskan juga pemahaman saya kurang. Yang pertama, tadi sempat membahas tentang takdir, sedikit. Takdir. Iya, takdir apa? Apabila takdir itu sudah ditetapkan, bagaimana dengan fungsi doa? Pertama itu. Yang kedua, bagi segi tadi, setahu saya kalau menikah kan salah satunya membuka pintu rezeki. Menikah. Ya. Tapi banyak perceraian yang terjadi biasanya tentang ekonomi dan sebagainya. Apakah itu termasuk juga dengan hati yang membantu apa seperti itu? Baik, yang pertama masalah takdir yang telah ditentukan. Ya, di sini dalam kitab yang sama Ibnu Qayyim juga menyinggung asar riwayat bahwa luar biasanya doa itu menolak takdir buruk. Takdir itu kan ada yang takdir baik, ada yang takdir buruk. Ya, di jalan di lalu lintas, takdir yang baik itu kita berkendara kemudian selamat pulang pergi sampai tujuan. Ini takdir baik, selamat, nggak keserempet, nggak jatuh. Takdir buruk di jalan itu adalah kita keserempet, nauzubillah, kecelakaan. Ya,
Maka ini semua adalah ketentuan Allah. Allah yang memberikan kita mana yang akan kita dapatkan. Dan doa itu menghalangi kita. Doa itu menjadi antara sebab yang bisa menjaga memberikan kita takdir yang baik, melindungi dari takdir buruk adalah doa. Maka dengan sebab doa saat kita berkendara, ketika kita keluar rumah membaca doa, maka dengan itu Allah menjaga kita. Coba lihat keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Maka dengan sebab itu Allah jaga kita, setan tidak mampu menggoda menjerumuskan. Ada juga yang tidak bisa ditolak, ya sudah, itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dapat kecelakaan dan musibah, maka di baliknya ada hikmah, Allah menghapus kesalahan dan Allah memberikan pahala kalau bersabar. Ini baik, tetap baik. Ya, di antara pintu rezeki itu juga adalah menikah, ya kan Pak? Jadi dulu waktu bujang rezekinya kurang gitu ya, setelah menikah rezekinya nambah. Ya, memang rezeki itu, di antara pintu rezeki itu adalah menikah. Tapi bagaimana dengan, mohon maaf, kasus perceraian yang terjadi akibat kurangnya rezeki? Ya, ini masalah pribadi-pribadi ya. Jadi kurangnya syukur, kurangnya qanaah seseorang dengan rezeki yang didapatkan suami, rezeki yang diberikan suami kepada istri, membuat istri merasa boleh menggugat suaminya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjadikan satu dalil, satu ayat ya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu adalah qawwam. Laki-laki itu kalau kita terjemahkan secara bebas, para pemimpin bagi para wanita. Qawwam ini adalah orang yang berdiri. Orang yang berdiri memenuhi kebutuhan istri. Jadi yang memenuhi kebutuhan istri itu adalah para suami. Maka dengan dalil ini kemudian para ulama berpendapat boleh, mohon maaf, bagi wanita, bagi istri menggugat cerai suaminya kalau suami tidak menjalankan fungsinya memberikan rezeki kepada istri. Ya, para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bolehnya wanita menggugat cerai kalau suami tidak memberikan hak kepada istri, di antaranya adalah rezeki lahir dan batin. Jadi memang benar di antara pintu rezeki itu adalah menikah. Jadi rumah tangga yang mawaddah, sakinah, penuh ketenangan, penuh cinta, keharmonisan itu rezeki ya. Itu rezeki. Dan itu adalah salah satu keberkahan berumah tangga. Ya. Kalau kebaikan itu mendatangkan keberkahan, maka kemaksiatan itu menghilangkan keberkahan. Keberkahan rumah tangga itu hilang gara-gara maksiat. Di antara maksiat yang dilakukan suami atau istri adalah selingkuh. Selingkuh itu menghilangkan keberkahan rumah tangga, jadi bubar. Nauzubillah. Kembali lagi ke sebabnya dosa. Ya, di antara ikatan yang paling kuat mengikat hubungan suami dan istri, ya, yaitu sama-sama taat. Di dunia ini nggak ada rumah tangga yang lebih bahagia, yang lebih harmonis, walau rumahnya sederhana, walau nggak punya kendaraan, walau rezekinya sempit, walau kasurnya nggak empuk, tapi rumah tangganya bahagia, setia. Bukan setia di rumah ada. Memang benar-benar bahagia, setia. Sebab utamanya suami dan istri sama-sama taat kepada Allah. Itu pengikat luar biasa, sehingga rumah tangga itu bertahan. Sebabnya karena suami yang taat kepada Allah dan istri yang taat kepada Allah. Walaupun gak banyak kata-kata I love you gak butuh. Setiap hari sudah cinta gitu ya, walaupun tidak pernah mengungkapkan, karena sama-sama taat pada Allah. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang, kekurangan dari saya pribadi. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.